Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajarnya, yaitu membuat aplikasi output yang akan mengambil data dari Google Sheet yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana di video sebelumnya kita sudah belajar cara membuat prompt, kemudian cara membuat aplikasi input beserta Google Sheet-nya. Ini ya, Google Sheet yang sudah kita buat. Nah, kalau di aplikasi input itu kan dari sini kita masukkan data, kemudian akan tersimpan di Google Sheet yang di sini secara berurutan. Konsepnya mirip seperti Google Form, jadi tidak ada berbeda. Yang berbeda cuma tampilan di depannya yang kita buat sendiri. Nah, output nanti juga bentuknya seperti ini, kurang lebih ya. Namun kita nanti akan memberikan sebuah perintah, di mana nanti nama siswa kita pilih, diklik nanti data yang ini akan ditarik oleh aplikasi dan ditampilkan di aplikasi output. Nah, itu nanti target kita pada hari ini. Baik, kita langsung saja mencobanya. Karena kita membuat aplikasi inputnya dari AI Gemini, maka kita membuat outputnya pun dari AI Gemini. Kita buka dulu Gemini-nya. Nah, untuk prompt-nya sudah saya siapkan pada pembuatan video yang sebelumnya, yang kita belajar membuat prompt, di mana prompt input sudah, sekarang gantian untuk prompt aplikasi output. Kita copy semua. Ya, kita copy semua. Kemudian kita masukkan di AI-nya. Ctrl V, paste. Nah, sebelum kita generate atau di enter, kita pastikan dulu ya, perkenalan dulu siapa Anda, kemudian untuk siapa, idenya seperti apa. Nah, yang berbeda dengan input adalah di sini, output. Ya, kalimatnya sama persis ya seperti input ya, hanya berbeda di sini. Kemudian dari data yang sudah disimpan di Google Sheet, nah ID-nya, nah kita akan mengambil ID-nya. ID-nya di sini, kita buka Google Sheet dulu. Ini, nah setelah garis miring ini, setelah garis miring, ada angka 1 UN. Nah, terus ini adalah ID Google Sheet yang akan kita gunakan. Copy. Oke, pastikan sudah bisa dibuka ya ini ya. Anyone ini sudah ya. Oke, anyone sudah, editor sudah, aman. Sekarang kita berikan di sini. Oke, sudah. Kemudian ada beberapa juga tadi butuh ID. Nah, ini ID juga. Jadi sebelumnya kan saya sudah membuat prompt di mana ini lebih detail ya. Jadi nanti nomor 1 ada judulnya, ya kemudian nomor 2 ada kotak, bentuknya kotak gitu ya. Kemudian di dalam kotak itu ada kotak nama siswa. Nanti dibuat sistem drop down tampil data nama siswa ya. Nanti di drop downnya nanti tampil ini data ini. Nah, selama ini ada isinya maka nanti akan terus terisi. Jadi kalau misalnya nanti ada 20 ya ada drop downnya ada 20 gitu. Sudah. Background, nah ada buat tombol dulu ya, buat tombol cari data, mencari data. Kalau misalkan datanya tidak cocok nih ya, jika tidak cocok akan muncul pop up dengan tulisan data tidak ditemukan gitu. Sudah, nah ini ya kolom. Nah, ini penting dijelaskan kolom A mengambil data kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E. Ini A, B, C, D, E. Kita jelaskan lebih detail supaya nanti AI-nya lebih pasti ya, lebih yakin bahwa yang diambil itu data ini gitu. Saya minta buatkan diagram batang masing-masing data nilai yang tertampil di atas identitas. Jadi ada diagram dulu, baru di bawahnya ada identitas. Ya, identitas ini. Nama lengkap dan kelas. Oh iya, saya lupa. Diagramnya saya ingin ini.
di atas diagram munculkan angka nilainya, atau sebutan di Excel itu namanya label. Excel atau Google Sheet ya, namanya label. Kemudian sudah, buatkan background berwarna gradasi terang yang selalu berganti warna buat kemunculan tampil smooth. Nah, ini ada teknis ya. Desain aplikasi modern, futuristik, menarik. Buat aplikasi ini bisa tampil di handphone dan sebagainya. Ini ada copyright. Copyright itu seperti ini. Ini kecil ini. Jadi tahu siapa yang membuat aplikasi. Sudah, ya jangan lupa karena ini saya langsung pengen dibuatkan previewnya atau hasilnya, maka klik menu tools, kemudian pilih canvas. Jadi nanti akan langsung ada preview di sebelah kanan. Sudah, kita submit. Kita tunggu prosesnya. Jadi aplikasi input dan output tidak jauh berbeda, hanya berbedanya adalah kalau input harus mengirimkan data, menyimpan data di Google Sheet, kalau output harus menarik data dari Google Sheet. Google Sheet yang sama ya, Google Spreadsheet yang sama. Kita tunggu. Nah, kalau membuat aplikasi menggunakan AI, maka literasinya harus benar-benar kuat, harus benar-benar bagus. Oke, kita lihat dulu tampilannya. Kok jadi seperti radar ya? Nah, ini. Oke, kita coba perbaiki dulu nanti ya. Kita coba dulu fungsinya. Oke, ini sudah muncul. Ada 3 ya, sama seperti ini, 3. Sekarang coba kita pilih 1. Cari data. Nah, ini cocokkan. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya ya. Oke, sudah bagus. Tampilan berarti secara fungsi sudah benar. Cuman memang angkanya ini antara sama dan tidak sama ya. Ini kebetulan sama. Biasanya sih tidak sama karena ini masih tampilan preview, belum nyambung secara online dengan Google Sheet. Karena di sini hanya menampilkan tampilan yang kita minta saja. Nanti baru bisa terhubung secara update atau benar ketika kita memindahkan kode ini ke Google Apps Script. Ya. Oke, kita coba perbaiki dulu. Yang pertama tadi nih ya, apa ini namanya ya? Neon. Nah, ini lampu neon. Animasi neon di paling belakang, sehingga yang terlihat adalah neon di garis tepi kotak. Kemudian ini saya nyebutnya halaman 2 ya. Di halaman 2 tidak perlu ada judul dan copyright ini ya. Nah, ini copyright. Copyright. Jadi hanya ditampilkan di halaman 1 saja. Kemudian buatkan tampilannya dalam satu layar penuh tanpa scroll. Nah, ini saya kurang suka karena terlalu nyekrol-nyekrol ya. Gimana kalau satu layar langsung tampil semua begitu. Sudah, kita coba generate. Submit ya, submit. Kita minta AI-nya merubah. Dan nanti kalau sudah cocok dengan kita, baru kita ambil kodenya dan kita pindahkan ke Google Apps Script. Sama tekniknya dengan aplikasi input, akan saya coba ulangi lagi prosesnya supaya lebih mendalami ya, lebih paham. Oke, proses. Oke, ini sudah mulai ditampilkan. Oke, agak lebih kecil ya bentuknya, karena memang saya tadi minta di full layar. Nah, ini tulisannya kurang menarik, nanti kita coba ganti ya. Neonnya lumayan daripada yang tadi. Kita coba dulu apakah berfungsi. Oke, sudah. Sekarang saya coba tulisan judul diperbesar dan ganti jenis font yang lebih elegan. Kalau ada nama font, kalau sudah tahu bisa ditampilkan, dimasukkan. Lalu untuk
ini ya, data ini saya pengen dibentuk dalam bentuk ini tabel ya. Untuk identitas supaya lebih rapi ya. Buatkan dalam bentuk tabel supaya tampilan lebih rapi. Nah, oh, dan tombol kembali saya tombol kembali di bawah saja. Dan tombol kembali pindahkan ke bawah identitas dan rata tengah. Jadi nanti ada di tengah sini. Kita coba apakah AI-nya memahami perintah kita. Jadi kita bisa otak-atik, kita bisa diskusi dengan AI sesuai dengan yang kita bayangkan. Kalau memang belum terbayangkan, belum tervisualisasi ide kita boleh menjelaskan lagi. Menurutku kurang ini, kurang itu, boleh. Selama AI-nya paham, dia akan membuatkan. Oke, wah bagus ini sudah, fontnya sudah bagus. Sekarang kita coba fungsinya, apakah sudah bisa. Oke, ini sudah kembali. Ini oh tabelnya cuma kotak begini ya. Oke, tidak ada masalah. Masih aman, masih bagus. Oke lah, anggaplah kita sudah selesai untuk pembuatan aplikasi outputnya. Sekarang kita akan memindahkan kode yang panjang ini ke Google Apps Script supaya yang pertama bisa terhubung dengan ini Google Sheet. Yang kedua bisa dibuka di browser manapun. Oke, sekarang saya cocok dengan aplikasi ini. Sekarang buatkan kode yang dapat terapkan di Google Apps Script. Atau singkatannya itu GAS. Nah, ini jaga-jaga saja dan buatkan kode GS dan index. Jadi kalau di Google Apps Script sebenarnya tanpa ini pun nggak ada masalah. Cuman karena tadi saya sudah menyinggung Google Sheet, biasanya itu akan disarankan melalui Google Sheet-nya melalui Google Apps Script-nya disarankan untuk membuka melalui Google Sheet. Nah, saya tidak mau, saya ingin terpisah sehingga ini jaga-jaga saja, buatkan kode GS dan index. Kenapa kode GS dan index? Karena ini ya, saya tunjukkan untuk yang kodenya aplikasi input. Jadi, Google Apps Script itu kalau yang sepemahaman saya, minimal itu ada dua ini, kode GS dan index. Index ini isinya adalah kode aplikasi kita. Kode GS ini seperti tambahan di mana dia akan membantu dalam mempublish ya atau kayak hosting lah fungsinya mirip-mirip lah di tampilannya begitu. Jadi nanti kita minta dua kode ini. Kalau tidak ada dua kode ini, ada atau diberikan satu itu bisa saja, cuman takutnya malah membebani satu kode untuk semua semua pekerjaan gitu. Buat dua kode. Oke, terus kita dapat dua indeks tentu. Oke. Nah, ini kita butuh belajar membaca. Masih proses. Nah, ini biasanya kalau saya karena kan saya sudah sering menggunakan ya. Jadi, yang perlu dimulai literasi yang kuat itu adalah saat ini. Nah, tapi sebenarnya semuanya butuh ya, butuh butuh literasi yang cukup kuat. Jangan bosan membaca lah kalau dari AI. Sudah ya, oke. Ciri-cirinya kalau sudah sesuai itu ada tulisan indeks di sini. Ini menurut saya sudah sesuai. Oke, sudah. Kita copy. Oh ya, Google Apps Script-nya belum dibuka ya. Maka kita buka dulu. Google Apps Script ada di sini. Kalau Google Chrome, ya buka. Oh ya, melalui Google Drive saja bukanya. Karena ada tiga cara untuk membuka Google Apps Script, yaitu dari Google Drive, kemudian langsung ya dari website Google Apps Script juga bisa. Nah, Google Apps Script langsung di websitenya bisa. Nah, dan lewat Google Sheet.
Ini Google Sheet pakai menu ini namanya extension. Nah, ini ada app script gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini dan untuk menurut saya ya, sementara ini lebih pasti dan lebih enak kalau lewat Google Drive. Tapi nanti bisa dikombinasikan, monggo. Jadi untuk kali ini kita belajar dari sini ya. Kita pilih new, kita pilih more, dan kita pilih Google App Script. Nah, sudah muncul untuk app script-nya. Kita akan meng-create kodenya atau create script. Sudah. Nah, tadi ya sudah saya tunjukkan kita akan membuat dua kode, kode GS dan kode index. Nah, ini kode GS sudah kita hapus dulu semuanya. Kita ambil dari AI tadi yang ini, kita copy semua. Ctrl A boleh atau klik ini. Share, kemudian copy content. Boleh. Kemudian diklik, pastekan di sini. Oke. Paste. Oke, sudah. Sekarang kita baca dulu. Nah, ini ya. Membuat indeks ya. Buat file baru, klik tanda plus, pilih HTML, berikan nama indeks, i-nya kecil ya, sesuai dengan ini i-nya kecil dan masukkan kode HTML di bawah. Nah, indeks itu kadang sama AI dibuatkan indeks i-nya besar atau indeks i-nya kecil. Jadi itu harus benar-benar sama persis. Kalau beda satu saja biasanya kan error. Oke, ini ya tadi ya. Nah, ini kalau something went wrong tidak ada masalah karena memang ini kan masih preview ya, belum terhubung dengan Google Sheet. Nah, kita coba dulu nanti kalau misal pada saat diterapkan di Google Apps Script tetap tidak bisa, nah nanti baru kita klik yang fix error. Tapi sementara jangan dulu ya. Kita ambil kodenya dulu. Ini copy semua, share, copy content. Nah, oh ya tadi belum buat ya. Ini di file plus ini ya. Ini ya. Klik file, klik plus, pilih HTML. Files plus pilih HTML. Terus tulis index, i-nya kecil. Index, enter. Nah, muncul baru. Kita hapus semua dan kita pastikan yang game tadi, yang ini. Yang ini tadi ya. Kopikan semua ke sini. Kalau sudah, langsung di save. Oh ya, jangan lupa kasih judul ya. Nanti lupa. TKA output. Karena nanti akan auto save file Google Apps Script ini ke Google Drive. Jadi nanti kalau mau mencari, mau ngedit, bisa langsung cari di Google Drive. Deploy, new deployment, kemudian pilih select type, pilihnya web apps atau aplikasi web. Ini dikosongi boleh, pastikan ini me ya, emailmu yang kamu gunakan. Kemudian ini ganti jadi anyone. Pastikan ini anyone supaya bisa dilihat oleh semua orang. Udah deploy. Nah, ini minta akses karena kalau jarang menggunakan biasanya akan muncul akses, tapi kalau sering ya biasanya tidak. Ini cuman persetujuan saja. Apakah kamu yakin mau share gitu dok? Tapi tidak ada ketentuan khusus. Ada sih beberapa terkait akun umur ya. Biasanya ada tanda merah segitiga, tapi nanti tetap bisa. Di bawah sebelah kiri ada link, kamu klik advised ya kalau nggak salah itu. Kemudian di bawahnya ada link, diklik nanti muncul lagi, diklik linknya di paling bawah, nanti akan muncul continue seperti itu aja. Nggak susah, hanya lebih banyak tujuan. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, ya, web apps URL berarti sudah siap untuk dibuka. Kita klik dulu, kita coba dulu apakah berhasil. Oke, berhasil. Jadi, aplikasi output sudah berhasil diperlihatkan ke publish ke semua orang. Dan kita coba fungsinya. Apakah dia sudah terhubung dengan Google Sheet? Saya masih memuat data ya, masih proses berarti.
Nah, seperti ini ada kendala ini. Nah, nggak muncul ya. Bentar, kita lihat dulu kodenya. Kita tunggu sejenak. Apakah tetap... Oh iya, berarti ada masalah. Nah, ini kan berarti ada masalah. Sekarang kita akan kembali ke AI-nya untuk fix error. Jadi memang penghubung Google Sheet dan Google Apps Script kadang akan terkendala di preview, tapi tidak ada masalah. Itu hanya karena masih belum terbaca saja. Nanti dibantu oleh AI-nya untuk menggunakan kodenya ini lebih baik dan bisa terhubung dengan Google Apps Script-nya. Kita coba dulu. Kita tanya dulu ya, apakah kode sudah terhubung dengan Google Sheet yang ID Google Sheet yang sudah saya berikan. Pastikan saja. Kalaupun nanti belum, bisa kita sesuaikan. Mari kita tunjuk kembali koneksi data. Kode tidak lagi menggunakan sheet ID secara langsung di sini. Oh, nah ini. Akan menghubungkan skrip ke tempat Anda jika Anda tidak perlu lagi. Jadi Anda tidak perlu lagi masukkan ID secara manual selama koleksi data akan digunakan. Oh, begitu. Oke, oke, oke. Oke, kita coba dulu apakah sudah benar bisa digunakan. Karena ternyata AI menghapus kodenya. Bentar. Kalau sudah kita copy konten, ya, copy konten, kita kembali lagi ke sini, kita hapus dulu ini. Kita kembali dulu, kita hapus semuanya, dan kita pastikan lagi, simpan lagi, deploy lagi, new deployment, deploy lagi. Lalu kita buka linknya, kita coba dulu. Kalau tetap tidak bisa, berarti nanti kita harus memberikan kodenya, kode ID ya. ID, nah, berarti nggak bisa. Oke, berarti kita akan menggunakan lagi. Nah, kita coba masukkan kembali. Sepertinya sama AI dihapus. Tidak ada masalah. Oke, gunakan sumber data dari Google Sheet ini. ID Google Sheet ini. Oke, kode GS ini yang dirubah. Oke, berarti kita mengcopy kode GS. Berikan fungsi ID Anda, pastikan akun Google yang Anda gunakan untuk menjalankan. Oke, kita coba lihat dulu. Ini salah ya. Kita lihat kode GS-nya dulu. Oh iya, memang tidak ada kode itu. Nah, untuk melihat ini kan tidak ditampilkan loh. Mana kodenya kok hilang? Biasanya kan jadi history. Cara melihatnya di sini. Tombol titik 3 di sini. Klik, nanti pilih files in this chat. Kemudian kita cari yang ini kayaknya ya, server side script. Kita coba aja dulu. Oke, ini apakah sudah diperbaiki? Oh ya, ini sudah masuk ya, ini ya. Kita coba dulu copy konten. Kemudian kita hapus semua. Kita pastikan lagi. Kita save lagi. Nah, dapat lagi. Jadi di Google Apps Script itu cuman mendeploy kode, menjalankan kode. Jadi kalau ada yang salah satu aja, ya kita minta di AI, lalu kita tinggal copy paste gitu aja. Nah, kita coba kalau muncul seperti ini, kita coba dulu. Oke, sudah muncul. Coba dulu apakah berfungsi dari data. Nah, sip, berhasil. Diagram ada, labelnya juga ada, kemudian
identitas juga ada, meskipun belum tabel ya, tapi ini setidaknya sudah rapi. Ada tombol kembalinya. Maka aplikasi outputnya sudah berhasil digunakan. Nah, sekarang giliranmu untuk mencoba. Semoga nanti bisa berhasil, sukses, dan terhubung kodenya. Intinya adalah menarik data dari Google Sheet ke Google Apps Script. Jika ada kegagalan seperti yang saya alami tadi, tinggal ulangi saja, kodenya dikirimkan lagi. Karena memang AI itu tidak memperbaiki secara keseluruhan ya. Maaf, tidak memperbaiki secara khusus bagian-bagian yang kita minta. Karena AI itu kerjanya akan selalu membuat baru, 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 dan baru. Kalau misalnya pas AI-nya paham, maka ketika kita minta sedikit aja yang dirubah, maka yang dirubah kadang sedikit. Cuman eh, seringnya adalah mereka akan merubah semuanya. Karena AI itu digunakan atau adalah alat untuk membuat atau menjerit semua ide atau prompt yang kita berikan. Gitu. Jadi tetap semangat, belajar, sabar, dan kuatkan literasi. Jika ada ketidaksesuaian dalam prompt atau AI menciptakan yang kamu minta, maka tinggal dikonfirmasi lagi atau tinggal di chat lagi buat prompt baru lagi. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.